Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan share ke kalian tips ya untuk merawat iPhone kalian biar awet teman-temannya. Jadi di sini buat yang udah tahu boleh di skip aja, tapi buat yang belum tahu atau user iPhone pemula wajib tonton teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus menjaga kesehatan baterai di iPhone. Jadi menurut gue secara pribadi, baterai di iPhone itu harganya mahal. Ini menurut gue teman-temannya, apalagi kalau misalkan gue ini ngomongin baterai yang original. Jadi harganya itu udah pasti jutaan teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, kalau untuk iPhone 13 gue ini kan udah hampir 1 tahunnya. Bulan depan ini udah 12 bulan alias 1 tahun. Nah, kalau untuk baterainya sendiri ini ada di angka 91%. Jadi kita anggap aja selama 1 tahun pemakaian baterai health gue tuh habis 10%, yang menurut gue secara pribadi itu normal banget teman-temannya. Nah, dari pengalaman gue selama ini, gue tuh memang sangat awet ya pakai iPhone, terutama dari sisi baterai. Baterai health-nya itu turun tapi nggak drastis. Jadi gue tuh tipikal orang yang sangat menjaga kesehatan baterai, karena gue tahu baterai itu kalau diganti originalnya mahal. Caranya gampang sih. Yang pertama, gue tuh nggak pernah ngecas di saat udah merah atau udah 20%, 18%, atau 5%, atau bahkan sampai mati baru dicas. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian ngecas pas udah merah atau udah mati, itu daya panas yang ditimbulkan itu luar biasa panas teman-temannya, dan itu nggak baik untuk kesehatan segala macam parts yang ada di dalam iPhone kita. Takutnya overheat teman-temannya. Itu udah pernah gue alami di iPhone 7 gue yang ya gue ngecas itu panas banget ya, udah merah-merah, udah hampir 3 atau 4%, 17% gue cas, sering banget kayak gitu, akhirnya kena mesin dan mati total teman-temannya. Nah, kemudian kalau gue ngecas itu di angka 30%-an dan di angka 92, 93 itu gue cabut aja teman-temannya. Jadi kalau untuk alasannya kenapa, kalian tahu sendiri algoritma Apple itu seperti apa. Sebenarnya kalau kalian mau ngecas sampai 100% ya nggak apa-apa, santai-santai aja. Tapi kalau karena gue selama ini biasanya ngecas di angka 30 sampai 90%, dan selalu gue praktekkan sampai sekarang. Dan luar biasanya kalau untuk dari sisi baterai gue tuh aman-aman aja teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kalau misalkan kalian baterainya tuh di angka 20% terus nggak nemuin chargeran atau lupa bawa charger, kalian boleh pakai low power mode teman-temannya. Itu yang sangat efektif untuk kalian lakukan jika baterai kalian tuh udah merah tapi kalian itu belum ada waktu buat ngecas atau chargernya nggak ada teman-temannya. Itu tips yang pertama. Oke guys, tips yang kedua ini adalah kalian harus update iOS secara rutin. Sebenarnya banyak manfaat sih kalau misalkan kalian update iOS. Yang pertama, dia untuk mengatasi bugs-bugs yang ada di iOS sebelumnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja atau optimalisasi dari iPhone kita. Dan yang ketiga itu adalah peningkatan security atau keamanan di iPhone kita. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih kita nggak harus update iOS. Kita memang seharusnya tuh memang harus update iOS secara rutin teman-temannya, karena sangat penting banget. Pada awal gue pakai iPhone, gue tuh takut buat update iOS karena gue takut boot loop teman-temannya. Tapi setelah gue rasakan sendiri dengan sering update iOS di iPhone gue ngerasa memang kalau untuk iPhone gue tuh semakin kesini semakin awet teman-temannya. Ini pengecualian, gue nggak ngomong yang tiba-tiba kena blokir, karena di device gue mau di ex-inter ataupun di resmi semuanya tuh nggak pernah ada masalah ya setiap update iOS. Jadi update iOS itu berguna untuk pengoptimalisasian iPhone kita itu agar kinerja itu tuh semakin maksimal, baterainya juga semakin awet teman-temannya. Jadi ada permasalahan di iOS sebelumnya tuh akan diperbaiki oleh Apple di iOS terbaru. Jadi kalau kalian tuh tipikal orang yang tunda aja sampai 3 versi iOS baru gua update, itu jangan teman-temannya. Kalau bisa setiap ada rilis, misalkan rilis tanggal 1, tanggal 10 udah boleh kalian install ya untuk iOS terbarunya. Jangan sampai 3-4 bulan kemudian kalian baru install. Menurut gua itu udah nggak efektif untuk update iOS langsung jebret banyak gitu teman-temannya. Jadi yang kedua ini wajib banget untuk kalian lakukan guys ya. Oke guys, tips yang ketiga adalah kalian harus rutin membersihkan iPhone kalian. Jangan dianggap remeh teman-temannya. Jadi kalau untuk debu-debu yang ada itu, kalian harus ya minimal ya 2 hari sekali dibersihkan iPhone kalian. Ada minyak-minyak yang menempel, coba dibersihkan dengan bersih, pakai kain yang halus ataupun tisu. Jangan pakai kain yang kasar ya, nanti dia akan lecet ya. Apalagi kalau misalkan backdoor dari iPhone kita tuh udah menggunakan kaca ya teman-temannya. iPhone 8 ke atas itu udah kaca, nantinya dia akan lecet, ada garis lecet seperti ini. Kemudian untuk di bagian kameranya kita bersihkan, takutnya ada debu nempel. Kemudian untuk di bagian belakang atau chargernya ini dibersihkan, takutnya banyak debu yang udah nempel, nggak kita bersihkan sama sekali, atau keringat teman-temannya yang nempel. Jadi hal ini tuh berguna untuk menjaga keawetan baterai kita. Secara simpel sih memang kelihatannya kayak
nggak terlalu berefek. Tapi sebenarnya dengan kita mengelap iPhone kita, merawat iPhone kita selalu mulus, selalu kita jaga kemulusannya dan kebersihannya, suatu saat kita pengen jual pun untuk harganya tuh masih bagus teman-teman. Jadi nggak rugi-rugi amat kan pas kita jual nanti. Karena apa? iPhone kita tuh kita rawat, selalu kita lapin, selalu kita jaga, nggak ada keringat yang nempel, nggak ada den-den yang muncul di iPhone kita, karena kita selalu merawat dan menjaganya teman-teman ya. Oke guys, tips yang keempat ini adalah perlindungan pada iPhone kita serta menggunakan tempered glass. Jadi kalian wajib tuh untuk pakai soft case atau hard case terserah, terus juga kalian wajib menggunakan tempered glass. Karena menurut gue secara pribadi, dua hal ini tuh memang wajib dilakukan selama kalian pakai smartphone. Gue secara pribadi mau pakai smartphone apapun selalu gue pakein soft case atau hard case dan tempered glass yang bagus teman-teman. Nah, kalau untuk di iPhone 13 gue ini tuh gue pakai merek Berkelin untuk tempered glass dan juga untuk MagSafe case-nya. Kalian bisa cek di deskripsi karena gue udah cantumin untuk koleksi Shopee gue teman-teman. Jadi kalau untuk tempered glass itu berguna misalkan kita naruh di atas permukaan yang kasar nggak sengaja atau jatuh kayak gini, itu gunanya untuk biar nggak pecah langsung nih teman-temannya kalau untuk layar di iPhone kita. Karena untuk LCD di iPhone kita tuh mahal teman-temannya, jutaan juga. Capek banget kalau misalkan perkara kalian itu nggak pakai tempered glass, tiba-tiba kalian kayak gini retak, itu kayak aduh ngeluarin uang yang nggak harus kita keluarkan tiba-tiba keluar karena perlindungan di iPhone kita tuh nggak ada sama sekali. Kemudian kalau untuk MagSafe case atau hard case itu tuh berguna melindungi agar iPhone kita tuh nggak gampang lecet teman-teman, nggak kena lecet yang baretnya parah, nggak kena gampang den teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu iPhone-nya masih mulus, untuk layarnya masih kinclong, masih original, belum pernah ada kerusakan, pasti dia untuk pemakainya itu akan jangka panjang, dan suatu saat nanti jika kalian ingin jual lagi harganya juga masih tinggi teman-teman ya. Jangan remehkan hal ini teman-teman ya, karena banyak banget yang ngeremehin tapi pada akhirnya pas ada masalah apa-apa langsung rusak, ngoceh-ngoceh sendiri teman-teman. Jadi itu adalah tips yang keempat teman-teman ya. Tips yang kelima adalah manajemen penyimpanan teman-teman. Jadi manajemen penyimpanan itu adalah kita tuh membuang file-file yang tidak dibutuhkan di iPhone kita atau aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Itu kita delete atau kita buang saja, karena storage itu berpengaruh pada performa teman-teman. Jadi gue tuh pernah pakai iPhone yang 64 GB, kemudian udah kepakai hampir 52an giga kalau nggak salah. Jadi udah mulai merah nih teman-teman storage-nya, dan itu berpengaruh pada performa di iPhone gue guys. Percaya atau nggak percaya, tapi gue percaya karena gue udah ngalamin sendiri. Jadi kalau misalkan kalian pakai storage yang 128 GB, kemudian free-nya storage kalian itu sisa di angka 10 GB atau 8 GB, itu pasti berefek ke performa dari iPhone kita. Jadi gue tuh udah sangat-sangat hafal sih sebenarnya kalau misalkan storage kita tuh udah mau penuh, itu berakibat fatal juga sih kadang-kadang pada performa di iPhone kita. Suka nge-lag, tiba-tiba suka crash, itu yang pernah gue alami teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian itu sayang sama iPhone, kalian tuh harus melihat ya aplikasi yang tidak dipakai, di uninstall aja. Kemudian file-file foto atau file-file video yang udah nggak kepake lagi di delete aja. Jadi storage kita itu lega banget teman-teman. Jadi selisih antara storage yang kita pakai dengan yang available-nya tuh jauh banget ya, minimal di angka 20-an giga lah selisihnya teman-teman. Tapi kalau selisihnya tuh sisa sekitar 10 giga, 8 giga, wah itu berefek banget sama performa. Dan hal ini sebenarnya berguna banget sih teman-teman untuk menjaga keawetan iPhone kita biar performanya itu tetap bagus, performanya tetap lancar, optimalisasi iOS-nya juga masih berjalan dengan maksimal teman-temannya. Itu tips yang kelima teman-temannya. Oke guys, jadi itulah beberapa tips yang bisa gue share ke kalian berdasarkan pengalaman pribadi gue selama ini, karena gue memang sangat-sangat awet kalau pakai iPhone, mau di iPhone jadul, iPhone baru, sama-sama gue sayang teman-teman. Nggak ada gue anak tirikan, walaupun 15 Pro itu baru banget, tapi untuk iPhone 8 juga gue rawat seperti gue ngerawat iPhone 15 Pro. Kenapa teman-teman? Karena memang gue tahu iPhone itu mahal. Kalau misalkan iPhone mahal ya kalau sebisa mungkin ya gue pakai 2-3 tahun baru ganti teman-temannya. Karena memang kalau misalkan kita pakai 10 juta harganya kemudian rusak, aduh gantinya juga jutaan. Udah berapa tuh totalnya teman-temannya? Gue beli 10 juta kemudian LCD-nya kena rusak, ganti 2,5 juta, udah 12,5 juta nih gue habis karena perkara gue pakainya sembrono dan perlindungannya tuh nggak bagus. Jadi kalau bisa iPhone itu dirawat ya dengan baik teman-temannya. Jadi kalian bisa pakai untuk jangka panjang sampai 3 atau 4 tahun teman-temannya. Jadi pemakainya tuh efektif dan tepat guna, dan juga kalian nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang tidak
perlu dikeluarkan. Jadi biaya-biaya tidak terduga itu kita minimalisir. Kita rawat iPhone kita jaga iPhone kita biar semakin ke depan itu performanya tetap terjaga. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti iPhone, pakai satu iPhone bisa sampai 4 tahun, luar biasa keren. Karena kan untuk iPhone sendiri itu sebenarnya dapat update iOS hampir 5 tahun teman-teman. Terhitung mulai dari iPhone XR sekarang itu malah di umurnya yang ke-6 tahun itu masih dapetin update iOS 18 loh teman-temannya. Nah, sekian sih teman-temannya video gue kali ini. Buat yang udah tahu boleh di skip, buat yang belum tahu atau pemula, gue rekomendasikan kalian untuk nonton video ini sampai habis teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy long weekend, bye-bye.